Dan yang kalian harus tahu juga nih, Indonesia itu dulu pernah cuy masuk di Piala Dunia. Dan yang kerennya lagi, di stadion-stadion yang baru dibuat ini, itu dipasang AC ya. Nah, kalau kalian nih, siapa sih 11 pemain favorit kalian di Piala Dunia Qatar kali ini cuy? Tentu tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rian, tentunya di Thanks Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang berkah, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke cuy, di awal video kali ini gue mau notice ya ke kalian tentang segmen baru yang ada di Thanks Channel cuy. Segmen ini gue namain kodam ya. Tentunya bukan kodam yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Kodam di sini adalah singkatan dari kongko dari atas motor. Jadi di segmen kodam ini gue mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang menarik, tentunya sambil kita jalan-jalan, ya enggak? Ya intinya di segmen kodam ini atau kongko dari atas motor ini kita interaksi aja ya, kita ngobrol-ngobrol ya, gue bahas tentang hal-hal menarik yang terjadi ya di kehidupan masyarakat, dan kalian juga bisa ikutan ngasih statement kalian, pendapat kalian, pemikiran kalian di kolom komentar tentunya. Oke cuy, sebelum kita mulai video kali ini, gue minta dukungan dari kalian dengan cara like, comment, and subscribe, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat gue, supaya gue lebih semangat lagi konten-kontennya. Di konten kali ini gue mau ngajakin kalian ngobrol-ngobrol tentang yang lagi jadi perbincangan ya di dunia bahkan saat ini, yaitu tentang Piala Dunia Qatar cuy. Sebelum kita bahas tentang Piala Dunia Qatarnya, gue mau infoin ke kalian, ini sekedar info aja ya, gue yakin kok diantara kalian juga banyak yang tahu tentang ini. Gue mau sekedar info buat kalian, kalau Piala Dunia itu pertama kali digelar itu pada tahun 1930 ya. Waktu itu yang menjadi tuan rumah itu Uruguay cuy. Dan yang menjadi juara dunianya di Piala Dunia pertama itu adalah tim tuan rumah Uruguay. Jadi yang jadi juara dunia pertama kali itu Uruguay cuy, keren ya. Dan dulu cuy, Piala Dunia itu sempat terhenti ya perhelatannya, itu di tahun 1942 sampai 1946 cuy. Itu karena adanya Perang Dunia Kedua ya. Dan yang kalian harus tahu juga nih, Indonesia itu dulu pernah cuy masuk di Piala Dunia. Nah, mungkin dari kalian ada yang baru tahu ya, atau mungkin juga di antara kalian tuh udah ada yang tahu. Jadi Indonesia tuh pada perhelatan Piala Dunia ketiga, yang tepatnya itu pada tahun 1938, itu Indonesia sempet cuy ikut Piala Dunia. Waktu itu yang jadi tuan rumah Piala Dunia itu Prancis. Jadi dulu waktu ikut Piala Dunia di tahun 1938 itu, Indonesia tuh belum pakai nama Indonesia ya, tapi dulu namanya tuh Hindia Belanda, karena Indonesia itu masih jadi koloninya Belanda ya, atau daerah jajahannya Belanda cuy.
Jadi namanya Hindia Belanda. Jadi kalian tuh harus bangga tuh sama sepak bola Indonesia, karena Indonesia sendiri secara resmi itu tercatat sebagai negara Asia pertama, ya catat ya, negara Asia pertama yang ikut dalam Piala Dunia cuy. Tahun 1938 Piala Dunia ketiga di Prancis. Jadi ya kita doain aja cuy, sejarah itu terulang kembali. Timnas Indonesia yang sekarang nih, ataupun yang kedepannya ya, di masa yang akan datang, itu bisa lagi main di Piala Dunia, ya nggak? Kita kalau ngomongin Piala Dunia Qatar ya, itu banyak banget tuh hal-hal yang menarik yang ada di perhelatan Piala Dunia tahun 2022 ini cuy. Salah satu hal yang menarik ya, yang ada di Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini adalah Piala Dunia Qatar ini jadi Piala Dunia termahal cuy. Dari beberapa sumber yang gue baca, Piala Dunia Qatar ini sejauh ini ya, itu udah mengeluarkan dana sebesar 200 miliar US dollar cuy. Lu bayangin cuy. Duit sebanyak itu cuy, kalau dirupiahin itu udah berapa triliun. Hitung sendiri lah ya, 200 dikali harga dolar sekarang berapa ya, taruh 15.000 ya, itu udah berapa anjir. Jadi makanya Piala Dunia Qatar ini jadi Piala Dunia termahal cuy, banyak sejarah. Lalu fakta menarik yang selanjutnya nih dari Piala Dunia Qatar ya, yang kedua ya, itu ini jadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di musim dingin cuy. Biasanya itu kan Piala Dunia itu ya, dari dulu itu dilaksanakannya tuh bulan-bulan Juli, Juni ya, Juni-Juli lah, di musim panas. Tapi untuk Piala Dunia Qatar ini diselenggarakan itu di musim dingin cuy, di bulan November dan Desember. Ya tentunya hal itu karena Qatar itu kan negara Timur Tengah ya. Tentunya kalau mainnya di musim panas, itu suhu udara di sana itu tinggi sekali cuy. Panas banget. Makanya FIFA tuh merubah ya. Yang tadinya Piala Dunia itu biasanya di musim panas, di bulan Juni dan Juli, dirubah menjadi ke musim dingin, di bulan November dan Desember. Tentunya dengan faktor cuaca ya, terutama ya. Kalau di bulan November Desember itu ya agak mendingan lah ya, nggak panas-panas banget, mungkin gue juga nggak pernah ke Qatar gitu. Lalu fakta menarik yang ketiga, Piala Dunia Qatar ini bakal make wasit perempuan cuy. Bakal ada wasit-wasit perempuan yang akan memimpin di Piala Dunia Qatar ini, baik sebagai wasit utama maupun wasit cadangan atau asisten wasit cuy. Keren ya. Sebelumnya tuh nggak pernah tuh ada wasit perempuan yang memimpin di Piala Dunia. Lalu fakta yang selanjutnya itu tentang stadion ya. Stadion yang nanti akan digunakan sebagai venue Piala Dunia Qatar 2022 ini itu berjumlah 8 buah stadion cuy. Dan 7 diantaranya itu stadion baru. Makanya ya, Qatar itu anggaran yang dikeluarkan untuk Piala Dunia ini tuh besar banget, karena 7 diantaranya stadion yang dibangun itu stadion baru cuy. Dan yang kerennya lagi, di stadion-stadion yang baru dibuat ini itu dipasang AC ya, AC di dalam stadion cuy. Ini untuk memberikan kenyamanan ya kepada penonton ya, dengan suhu udara di sana yang panas, suhu udara yang tinggi. Tentunya kalau kita lama-lama duduk nonton itu nggak nyaman banget ya kan. Makanya di Piala Dunia nanti stadion-stadionnya itu sudah dilengkapi dengan AC agar penontonnya itu nyaman nonton bolanya, nggak kepanasan. Itu dia cuy, sedikit fakta menarik ya dari Piala Dunia Qatar 2022 yang bisa gue share ke kalian. Ya mungkin kalian punya fakta-fakta menarik lainnya, bisa tuh kalian tulis di kolom komentar.
Gue kalau ngomongin sepak bola ya, itu jadi ke flashback cuy, ke flashback ke masa-masa kecil, iya nggak sih? Ya masa-masa kecil kita kan banyak ya, kita habisin dengan bermain bola. Kalau gue sih dulu waktu kecil tuh ya, zaman-zamannya SD, SMP, itu kalau sore cuy, itu kalau sore pasti itu habis asar itu main bola kita di lapangan. Dan serunya zaman dulu tuh lapangannya tuh bukan lapangan yang bagus yang ada rumputnya gitu, enggak cuy. Kalau di tempat gue tuh dulu kita bikin lapangan bola itu di kebun cuy, pokoknya nggak boleh ngeliat kebun yang lega dikit dah. Gue tinggal di daerah Jagakarsa ya, itu dulu tuh waktu kecil tuh nggak boleh ngeliat kebun dikit, langsung tuh kita jadi lapangan bola itu. Kita bikin tuh gawangnya tuh pakai bambu ya, bambunya kita nyari di kebun, kita bikin pakai bambu. Kalau udah jadi setiap sore kita main di situ. Ya, tentunya juga banyak juga tuh cerita-cerita tuh ya, kalau kita main bola zaman-zaman kecil tuh ya. Ya namanya anak kecil ya, anak kecil main bola pasti ada tuh kayak drama-drama tuh ya. Orang Indonesia tuh dari kecil tuh emang udah suka drama-drama tuh ya. Ya ntar kegebok lah, berantem lah, taruhan lah. Kalian juga bisa tuh ceritain pengalaman kalian waktu kecil main bola. Tentunya tinggal kalian tulis tuh di kolom komentar tentang pengalaman kalian waktu kecil pas main bola. Drama-drama apa sih yang kalian buat? Nah sekarang gue mau tanya nih sama kalian nih. Kalian di Piala Dunia Qatar 2022 ini itu jago negara mana sih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Negara mana yang kalian jagoin buat jadi juara di Piala Dunia Qatar kali ini? Kalau gue nih ya, jagoan gue di Piala Dunia Qatar kali ini cuy, tetap tuh gue dari dulu selalu ngejagoin The Three Lions cuy, Inggris tentunya. Karena menurut gue timnas Inggris tuh di tahun ini ya, di Piala Dunia kali ini tuh punya pemain-pemain yang merata cuy di segala lini ya. Di kiper tuh ada, gue demennya tuh ada si itu tuh Pickford ya, Jordan Pickford. Terus di backnya itu ada siapa, John Stone ya, Eric Dier, terus Kyle Walker, Alexander Arnold, Shaw. Itu pemain-pemain yang keren banget tuh. Udah tuh sulit tuh untuk buat jebol gawang Inggris, sulit tuh. Belum lagi lini tengahnya ya, perpaduan pemain senior sama pemain muda cuy di Inggris itu keren banget. Kayak ada Jordan Henderson, ada Declan Rice, ada Mason Mount itu, dan ada lagi satu lagi Bellingham ya, Bellingham di tengah itu wah bakal kreatif banget di tengahnya. Dan di depan juga nggak kalah garangnya tentunya ada Lord Harry Kane. Selain Harry Kane ada Marcus Rashford, ada Phil Foden, ada itu ya siapa yang namanya yang pemain Arsenal, Saka, ada Saka. Ini pemain-pemain muda dipadu sama pemain senior sekelas Harry Kane. Wah udah nggak ada obat cuy Inggris cuy. Jangan lupa ya tulis jagoan kalian siapa nih di Piala Dunia Qatar kali ini ya, tulis di kolom komentar dan tulis juga alasannya kenapa kalian ngejago negara tersebut cuy. Oke? Kalau tadi kita udah milih tim ya yang kita jagoin buat jadi juara di Piala Dunia kali ini ya, walaupun Piala Dunia itu baru mulai beberapa pertandingan ya, tapi nggak apa-apa lah ya kita tebak-tebakan dari sekarang gitu loh. Dan walaupun Piala Dunia ini baru mulai, gue mau ngajak kalian nih buat milih 11 pemain favorit kalian di Piala Dunia kali ini cuy. Tentunya dari negara-negara yang ikut di Piala Dunia kali ini ya. Jadi nggak ada tuh pemain-pemain pilihan kalian yang dari Italia cuy. Karena Italia nggak lolos.
Kalau gue nih cuy ya, starting 11 pilihan gue, 11 pemain favorit gue di perhelatan Piala Dunia Qatar kali ini. Di posisi kiper itu gue itu ada Alisson Becker cuy, kipernya Liverpool yang dari Brazil. Wah tuh keren banget tuh Alisson Becker tuh. Terus bek kanan itu gua pilih Diogo Dalot dari Manchester United. Di bek tengah dua center back pilihan gue itu yang pertama itu John Stones dari Manchester City ya, dari Inggris. Terus satu lagi siapa ya? Oke, satu lagi Matis Delik dari Belanda ya, yang main di klub Bayern Munchen. Dan buat bek kanannya gue pilih João Cancelo deh. Pemain timnas Portugal yang main di klub Manchester City. Terus pemain tengah ya 3 orang ya. Oke. Gue pakai formasi 4-3-3 ya. Gue pakai formasi 4-3-3. Tadi kiper udah, 4 back udah. Terus 3 gelandang. Buat DMF gue pilih di situ apa ya? Declan Rice, pemain tim nasional Inggris yang main buat tim West Ham United. Itu keren banget tuh pemain. Semoga MU ngeboyong dia ya musim depannya. Lanjut ke CMF gue pilih, ini sih favorit gue nih, calon rising star, yaitu Pedri dari Spanyol yang main di tim Barcelona tentunya. Terus untuk attacking midfield ya, AMF itu gue pilih pemain senior, tapi ini orang nggak ada obat, yaitu Kevin De Bruyne itu wah gila sih dia. Kalau ngumpan itu nggak ngotak cuy. Ya, salah dikit diumpan sama dia. Kalau strikernya jeli ya, wah itu bisa jadi bahaya banget buat gawang lawan. Untuk AMF gue pilih Kevin De Bruyne dari Belgia yang main di Manchester City. Lanjut di posisi 3 orang striker. Wah ini nih yang berat nih kayaknya nih ya, karena pilihan striker itu banyak banget cuy. Buat striker di posisi sayap kiri ya, wing kiri itu kanan dulu deh. Wing kanan itu gue pilih Kylian Mbappe di wing kanan. Kylian Mbappe itu pemain Paris Saint-Germain yang berasal dari negara Prancis. Terus striker tengah itu the one and only ya, pemain terbaik dunia saat ini, Karim Benzema yang main di Real Madrid, berasal dari negara Prancis. Terus wing kiri ini salah satu pemain favorit gue sebenarnya. Gue demen banget nih pemain beneran dah. Itu Song Heung-min yang berasal dari Korea Selatan, yang sekarang tuh masih main di Tottenham Hotspur. Gila nih gosip-gosipnya Song Heung-min nih pincer Madrid nih ya. Jadi itu starting 11 versi gue dari 11 pemain favorit gue yang main di Piala Dunia Qatar kali ini cuy. Nah kalau kalian nih, siapa sih 11 pemain favorit kalian di Piala Dunia Qatar kali ini cuy? Tentu tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Nah sekarang nih kita lagi di Jalan Tapal Kuda nih ya, Jalan Tapal Kuda yang ada di daerah Tanjung Barat. Ini alhamdulillah nih, semenjak ada tapal kuda ini daerah sini tuh udah nggak terlalu macet ya, nggak kayak dulu. Keren tuh cuy, pemandangannya tuh ada gunung tuh. Di sebelah kirinya ada gunung gede kayaknya. Nah, ini nih jalur tapal kuda dari arah Pasar Minggu untuk mengarah ke balik lagi ke Pasar Minggu. Ini dia jalur tapal kuda. Pagi ini cerah banget. Ini pagi ya, ngomong-ngomong.
sekarang gue mau nanya nih sama kalian nih, di luar perhelatan Piala Dunia ini, buat kalian yang hobi bola nih ya, itu pasti kalian punya jagoan ya. Tim jagoan kalian tuh apa sih? Kalau gue boleh tahu nih, kalau gue nih ya, dari kecil itu gue ngefans banget tuh, sampai sekarang nih ngefans banget sama yang namanya Manchester United cuy. MU itu gue nggak peduli ya, kalau sekarang MU itu lagi terseok-seok semenjak ditinggal sama Ferguson ya. MU itu parah cuy, lagi down banget. Tapi nggak jadi masalah buat gue tetap glory Manchester United, gue tetap mendukung MU sih. Ya alasan gue kenapa suka sama Manchester United, mungkin dulu karena Manchester United tuh punya pemain bintang, pemain muda ya. Kalau dulu tuh masih muda, soalnya dia waktu gue zamannya SD dia itu Manchester United punya pemain yang namanya Ryan Giggs cuy. Wah. Berawal dari kesamaan nama antara gue dengan Ryan Giggs. Nama gue kan Ryan ya, terus itu Ryan Giggs, tulisannya kan Ryan juga kok di Indonesia dibacanya. Jadi itu awal dari kesukaan gue sama United, sama Manchester United. Dan di MU sendiri, saking seringnya gue dulu nonton MU ya, itu gue sampai sekarang itu ngidolain satu pemain MU, tapi itu bukan Ryan Giggs. Bukan Ryan Giggs, walaupun Giggs itu pencetus ya. Awal dari gue suka sama MU itu gara-gara ada Ryan Giggs yang namanya sama gue. Tapi favorit gue pemain sampai sekarang itu bukan Ryan Giggs. Pemain MU favorit gue sampai sekarang itu yang terfavorit lah ya, itu Gary Neville cuy, wing kanan. Sampai gue kalau main bola itu dulu, gue selalu maunya tuh jadi wing kanan, jadi back kanan gue maunya, karena gue ngefans banget sama Gary Neville. Apalagi pas dia jadi kapten tuh ya, wah gila sih, wibawanya itu keluar banget. Walaupun pemain ini juga banyak kontroversinya, tapi yang jelas loyalitas dari seorang Gary Neville itu luar biasa. Dari dia muda sampai pensiun itu di Manchester United cuy, keren. Sama lah ya kayak Ryan Giggs, juga dari awal sampai di pensiun di Manchester United, keren banget loyalitas mereka. Jadi itu tuh tim favorit gua, Manchester United cuy. Kalau kalian, tim favorit kalian apa? Tulis di kolom komentar, oke? Kalau buat lokal ya, tim Indonesia tentunya gue sebagai orang Jakarta, orang asli Jakarta, tentunya gue dukung Persija Jakarta cuy. Dan dulu sejarah gue pertama kali nonton ke stadion itu, gue nonton Persija tahun 2001 final lawan PSM Makassar, dan Persija waktu itu menang. Mulai dari situ gue ketagihan tuh nonton bola ke stadion, dan mulai dari situ gue jatuh cinta sama Persija Jakarta. Kalau tim lokal favorit kalian atau tim lokal jagoan kalian itu klub mana cuy? Lagi-lagi tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Biar ngobrol kita makin asik cuy. Oke cuy, kayaknya obrolan kita kali ini gue akhiri sampai di sini ya. Kalau ada fakta-fakta yang gue sampaikan tentang Piala Dunia Qatar kali ini yang tidak sesuai atau tidak akurat ya, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena gue sendiri bikin konten ini nggak terlalu nyari banyak data ya atau fakta. Cuman gue sampaikan apa yang gue tahu, apa yang gue baca gitu loh. Jadi ya apa adanya, gue nggak nulis skrip, nggak nulis apa. Jadi kalau ada salah-salah kata, ucapan, dan fakta-fakta yang gue sampaikan tadi kurang tepat, gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya jangan lupa ya untuk terus dukung gue dengan cara like, comment, share, and subscribe, karena dukungan kalian tuh sangat amat berarti buat gue, biar gue lebih semangat lagi nih bikin konten-konten yang menarik. Oke cuy, video kali ini gue akhiri sampai sini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue ngobrol-ngobrol di segmen terbaru gue, yaitu Kodam.
Kongko dari atas motor. Bye bye.